Halo sahabat semuanya, selamat datang kembali di Satu Tingkat, tempat kita membedah dunia dari sudut pandang yang nggak biasa. Pernah bayangin nggak, gimana jadinya kalau Trump minta bantuan NATO buat mencaplok Greenland? Dalam video kali ini, kita bakal bongkar satu ide gila dan kontroversial yang seakan menggabungkan sejarah ekspansionisme Amerika dengan gaya bombastis khas ala Trump. Mulai dari pertemuan di Gedung Putih bersama Kepala NATO, Mark Rutte, hingga retorika absurd yang bikin kita tertawa sambil geleng-geleng kepala. Kita mulai dengan adegan pertemuan yang jadi titik tolak semua ide konyol ini. Bayangin Trump dengan gaya khasnya yang blak-blakan dan penuh keberanian, berdiri di ruang rapat Gedung Putih dan langsung menyulut topik Greenland. Greenland itu kunci keamanan nasional, ujarnya sambil menunjuk peta dunia yang penuh coretan ide-ide gilanya. Di hadapan tatapan cemas dan bingung, Trump ngelontarkan keinginannya agar NATO, organisasi pertahanan paling bergengsi di dunia, ikut serta dalam misi ambisius ini. Kita butuh Greenland, dan saya ingin NATO bantu wujudkan itu. Ujarnya, seolah-olah ide ini sudah jelas benar dan masuk akal, meskipun logika internasional malah jadi kacau balau. Lalu, masuklah Mark Rutte, Kepala NATO, yang tampaknya sudah mendengar ribuan ide serupa, tapi belum pernah ada yang sekonyol ini. Dalam diskusi santai namun penuh ketegangan, Rutte dengan hati-hati menjelaskan bahwa Greenland, yang merupakan bagian dari Denmark, salah satu anggota pendiri NATO, bukanlah papan catur buat ditaklukkan setengah-setengah. Greenland itu bukan bagian dari pertahanan kolektif kita, katanya, seolah memberi isyarat bahwa ada batas antara ambisi dan realita. Namun Trump, dengan gaya yang tak kenal kompromi, terus mendesak dan menyindir. Tuan, bagaimana kalau kita rekayasa ulang peta dunia demi keamanan internasional? Benar-benar ide yang bikin kepala pusing. Nah, kalau kita lihat lebih dalam, ide absurd ini ternyata nggak lepas dari sejarah panjang ekspansionisme Amerika. Dari pembelian Louisiana yang fenomenal, pencaplokan Alaska, hingga Hawaii yang diambil setelah menggulingkan monarki, semua itu sudah jadi bagian dari dongeng sejarah yang mengukir jejak ambisi tanpa batas. Bahkan, ingat nggak, Amerika juga pernah membeli Kepulauan Virgin dan Guam, serta terlibat dalam operasi-operasi rahasia di Amerika Latin. Semua kisah itu seolah jadi bukti nyata, bahwa ambisi Amerika untuk memperluas wilayah selalu mengandung unsur seni tersendiri, meski dengan segala kontroversi yang ada. Bayangkan saja, Trump kali ini mengusulkan agar NATO, yang seharusnya bersatu untuk mempertahankan keamanan bersama, malah diminta untuk menyerang salah satu anggotanya sendiri, Denmark. Cara kerjanya? Dengan menerapkan pasal 5 dalam piagam NATO, yang menyatakan bahwa serangan terhadap satu anggota adalah serangan terhadap semua. Jadi kalau Denmark diserang demi mengamankan Greenland, seluruh anggota NATO harus turun tangan. Ironisnya, ini seperti mengundang pertarungan internal di antara saudara sekutu. Bayangkan para diplomat NATO yang terpaksa berpikir, ini seriusan atau cuman omongan Trump yang keburu ngopi? Tak berhenti di situ, retorika Trump semakin mencuat ketika ia juga menyoroti potensi caplok negara lain. Ingat, dia pernah dengan lantang menyebut Kanada sebagai negara bagian ke-51 Amerika. Dalam berbagai kesempatan, Trump nggak segan-segan melontarkan komentar pedas yang seolah menandakan keinginannya menguasai wilayah yang jauh lebih luas. Dengan begini, ide caplok Greenland pun seakan jadi bagian dari rangkaian ambisi yang lebih besar, yakni meredefinisi batas-batas kedaulatan demi keamanan nasional dan kekuatan politik yang mutlak. Di balik semua pernyataan bombastis itu, terselip juga pertanyaan mendasar. Apakah ide ini hanya cerminan dari kepribadian Trump yang unik, atau malah mencerminkan sesuatu yang lebih dalam tentang cara pandang Amerika terhadap geopolitik global? Di satu sisi, gaya bicara Trump yang penuh dengan hiperbola dan sindiran menciptakan atmosfer yang super energik dan menggelitik imajinasi. Di sisi lain, sejarah panjang ekspansionisme Amerika menunjukkan bahwa ambisi untuk memiliki lebih banyak wilayah bukanlah hal yang asing. Dari intervensi di terusan Panama yang kontroversial sampai invasi yang gagal di Kuba, setiap langkah menunjukkan bahwa politik luar negeri Amerika seringkali dibumbui dengan ambisi yang melampaui batas nalar.
Lantas, bagaimana sebenarnya mekanisme kerja ide gila ini? Secara teoretis, Trump berharap agar NATO yang seharusnya menjaga perdamaian dan keamanan kolektif terpaku pada prinsip solidaritasnya. Dengan memanfaatkan pasal 5, serangan ke Denmark, pemilik Greenland otomatis mengaktifkan respons kolektif seluruh anggota NATO. Jadi dalam satu langkah dramatis, Trump berencana mengubah musuh internal menjadi sasaran bersama demi keuntungan strategis Amerika. Sungguh ironis, bukan? Aliansi yang dibentuk untuk menjaga stabilitas tiba-tiba harus menyelesaikan konflik antar anggotanya sendiri. Sebuah konsep yang bahkan terdengar seperti skenario film aksi komedi hitam. Kita pun mulai bertanya-tanya, seberapa jauh ambisi seperti ini bisa membawa dampak serius di kancah geopolitik global? Banyak pengamat dan pakar berpendapat bahwa ide seperti ini lebih merupakan retorika provokatif daripada rencana nyata. Namun di balik semua itu, ada benang merah yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini, bahwa ambisi kekuasaan seringkali melampaui batas rasionalitas. Dalam sejarah, langkah-langkah agresif dan kadang absurd pernah dilakukan dengan dalih demi keamanan nasional atau kepentingan bersama. Siapa sangka retorika Trump kali ini mengusung tema yang sama dengan nuansa yang lebih hiperbolis, seolah ingin menuliskan bab baru dalam sejarah intervensi global. Dalam bayangan kita, sebuah peta dunia dengan garis-garis buatan yang ditarik sembarangan menjadi metafora yang tepat untuk menggambarkan ambisi ini. Bayangkan, negara-negara besar saling berburu wilayah seperti main peta umpet yang absurd, di mana logika internasional digeser demi kepentingan politik yang seringkali tak terduga. Di satu sisi kita tertawa geli melihat betapa gilanya imajinasi politik modern. Di sisi lain kita harus mengakui bahwa sejarah mencatat betapa ambisi tak terbatas pernah membawa dampak nyata, kadang bahkan tragis. Kita juga nggak bisa menutup mata dari fakta bahwa konsep seperti ini bukanlah hal baru. Amerika Serikat sejak abad ke-19 sudah terkenal dengan langkah-langkah ekspansionis yang penuh warna dan kontroversi. Dari pembelian wilayah Louisiana yang legendaris, pencaplokan Alaska yang mengubah peta dunia, hingga intervensi di kawasan Karibia dan Amerika Latin, semua itu menunjukkan bahwa ambisi untuk menguasai seringkali hadir dalam berbagai bentuk. Dalam konteks inilah, ide Trump untuk caplok Greenland seolah menjadi kelanjutan dari tradisi lama yang dibungkus dengan kemasan baru. Retorika super ekstrim yang membuat semua orang harus berhenti sejenak dan bertanya, ini seriusan, apa cuma omongan doang? Pada akhirnya, di balik semua tawa dan canda, tersimpan pelajaran yang cukup dalam. Ambisi geopolitik yang berlebihan bisa jadi ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi, bisa memacu inovasi dan perubahan, namun di sisi lain, bisa pula menimbulkan konflik dan kekacauan yang tak terduga. Trump dengan segala keunikannya kembali mengingatkan kita bahwa dalam dunia politik, batas antara mimpi dan kenyataan sangat tipis. Setiap retorika, meski terdengar bombastis, memiliki potensi untuk menggoyahkan tatanan global. Jadi mari kita simak bersama bagaimana ide-ide gila seperti ini bisa mempengaruhi cara kita melihat masa depan geopolitik. Apakah ini cuma sekadar hiburan politik yang absurd, atau ada benang merah strategis yang harus kita perhatikan? Silakan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like jika kalian menikmati video ini dan subscribe untuk mendapatkan info menarik seputar ekonomi, geopolitik, dan topik-topik seru lainnya yang bisa bikin otak kalian berpikir. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu tingkat.